disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali karena yang namanya perundingan Indonesia di EU SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik sampai ada ketawa-ketawa Pak, ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau gimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global. Dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal. Dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik dan bisa nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Oke Pak, makasih. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak, apakah bakal Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak? Pak sudah masuk PSI Pak? Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah senang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tadi ngapain aja Umum, Pak? di dalam? umum aja ya. Seru banget Pak di dalam Pak. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa, hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham, dan mereka ada trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral,
Indonesia menghormati semua negara. Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara. Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta. Tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini sempat makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain apa? Sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden?
rakyat yang menilai dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Apakah bakal Makan bagian dari bersama PSI? tadi sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Tadi Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah kan PSI Pak. Sudah jadi kader PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah bilang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tadi ngapain aja Umum Pak di dalam? umum aja ya. Seru banget Pak di dalam Pak. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan-pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap coklat dari kita, tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah, dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya, dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned.
Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak, ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang kinerja. lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai Pak? ekspektasi Pak. Kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau gimana Pak? Ini sekali lagi, situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth, pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global. Dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal. Dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus
kita berikan apresiasi, menunjuk jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget lah. Ya artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak, apakah bakal Makan bersama tadi sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. sudah kader PSI Pak? Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah bilang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah, dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya, dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau
berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN, sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak, ketawain aja Pak. Nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali.
dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya, alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus. Mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat
terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah Council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden Councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada apa ya, trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN, sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa
ke Amerika dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang kinerja, lucu. izin Pak melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Pak. Kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau gimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo, sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Makan bersama tadi sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap coklat dari kita. Kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di
Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah Council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden Councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada apa ya, trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-align. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ya, ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul
dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain apa? Nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global. Dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal. Dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik dan bisa nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak, tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh
karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri. Tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif
dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik dan bisa nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak, tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Apakah bakal Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah senang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya
tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan-pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham, dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa.
Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Jangkrak. Presiden Prabowo beliau cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA, kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain apa? Sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang kinerja, lucu. izin Pak melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung PSI Pak. Makan bersama tadi sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Para bilang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tadi ngapain aja Umum, Pak di dalam? umum aja ya. Seru banget Pak di dalam Pak. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dalam waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri. Tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-align. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral
Indonesia menghormati semua negara. Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara. Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta. Tolonglah Indonesia. Jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Janggerak. Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali karena yang namanya perundingan Indonesia di EU SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global. Dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal. Dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden?
rakyat yang menilai dan itu kelihatan di dalam approval rating ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak, apakah bakal bagian Makan dari bersama PSI? tadi sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah kader PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah bilang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap coklat dari kita. Kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi itu bagaimana Pak? Ya saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri. Tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned.
Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Janggra. Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sesuai ekspektasi Ini kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita
kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Apakah bagian Makan dari bersama PSI, tadi Pak? sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah kader PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah bilang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tadi ngapain aja Umum Pak di dalam? umum aja ya. Seru banget Pak di dalam Pak. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan-pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus. Mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa, hari Minggu itu sakral, lu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau
berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada apa ya, trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-align. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini apa Sempat makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo, beliau cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti tadi kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak, ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali.
dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak, apakah bakal Makan bagian dari bersama PSI? tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah kader PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah senang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi itu bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu
bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah Council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden Councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada apa ya, trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-align. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti
competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus produk-produk Indonesia. Baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang kinerja, lucu. izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak, tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah bilang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya, alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus. Mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi. Dan banyak berharap coklat dari kita, tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika
mungkin ada wabah ya, wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, lu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada apa ya, trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-align. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau, Bapak Presiden Prabowo, beliau cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya
kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Kita pun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN, sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang kinerja, lucu. izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau gimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak, tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak, apakah bakal Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Orang bilang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah
dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap coklat dari kita, tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai
kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali karena yang namanya perundingan Indonesia di EU SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, menjunjung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak, tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak, apakah bakal Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak? Pak sudah masuk PSI Pak? Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan
terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa, ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan-pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan, ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis, ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa, hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian, ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham, dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta
tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Janggerak. Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain Nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang kinerja, lucu. izin Pak melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat Sesuai Pak? ekspektasi Pak. Kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau gimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden?
rakyat yang menilai dan itu kelihatan di dalam approval rating ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Apakah bakal Makan bagian dari bersama PSI? tadi sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah kader PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Mana bilang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap coklat dari kita. Kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dalam waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri. Tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned.
Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN, sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain aja, Pak. Nggak sama Pak. cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang kinerja. lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus
kita berikan apresiasi, menunjuk jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak, apakah bakal Makan bagian dari bersama PSI? tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak nyun sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah senang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus. Mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah, dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya, dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau
berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau, Bapak Presiden Prabowo, beliau cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi di luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak, ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Pak. Kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali.
dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah senang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dalam waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu
bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah Council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden Councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada apa ya, trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-align. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti
competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain dong. Sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang kinerja, lucu. izin Pak melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Pak. Kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik dan bisa nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo, sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak, apakah bakal Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak? Pak sudah masuk PSI Pak? Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah senang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika
mungkin ada wabah ya, wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada apa ya, trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau, Bapak Presiden Prabowo, cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ya, ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya
kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain apa? Nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan bisa nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak, tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak, apakah bakal Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak? Pak sudah masuk PSI Pak? Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya, alhamdulillah
dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Janggerak. Presiden Prabowo cerita mengenai Ya, janggerak ya.
kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA, kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang kinerja, lucu. izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Pak. Kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik dan bisa nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak, tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak, nyun sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi kader PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan
terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa, ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan-pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan, ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis, ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa, hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian, ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-align. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan, ya, itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah
dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Janggra. Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat Kebijakan yang baik sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain apa? Sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang kinerja. lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Makan bersama tadi sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tadi ngapain aja Umum Pak? Di dalam? umum aja ya. Seru banget Pak di dalam Pak. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya, alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus. Mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dalam waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa, hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral
Indonesia menghormati semua negara. Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara. Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia. Jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Kita pun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN, sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Pak. Kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau gimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Jokowi. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget lah. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden?
rakyat yang menilai dan itu kelihatan di dalam beberapa rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Apakah bakal Makan bagian dari bersama PSI? tadi sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah kader PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah bilang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Prancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap coklat dari kita. Kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri. Tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned.
Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU SEPA, kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain apa? Sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang kinerja. lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana, Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus
kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Apakah bakal Makan bagian dari bersama PSI? tadi sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah kader PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah senang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus. Mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa, hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah, dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya, dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau
berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Janggra. Presiden Prabowo beliau cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Sangat bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak, ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang kinerja. lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali.
dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI dah Pak. Bapak sudah kader PSI. Marah bilang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Prancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat
terutama, tapi Eropa. Hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah Council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden Councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau. Hari Minggu juga, sore-sore. Di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri. Tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga faham dan mereka ada apa ya, trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini aku Sempat makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke
negara-negara lain. Pak, berarti tadi kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi di dengan Presiden Trump kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang kinerja, lucu. izin Pak melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana? Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak, apakah bakal bagian Makan dari bersama PSI? tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah kader PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah bilang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika.
Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada apa ya, trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-align. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul
dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang kinerja, lucu. izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sesuai ekspektasi Ini kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak, tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya, alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus. Mereka punya potash, mereka butuh
karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah Council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden Councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri. Tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-align. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini apa pembahasan Sempat tentang makan PSI, nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif
dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Sangat bagus. Kemudian yang kedua juga, ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti nanti kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang kinerja, lucu. izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Pak. Kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau gimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak, tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung PSI Pak, apakah bakal Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Orang bilang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya
tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan, ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis, ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa, hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian, ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham, dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa.
Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Pak Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Janggra. Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Makan bersama tadi sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tadi ngapain aja Umum, Pak di dalam? umum aja ya. Seru banget Pak di dalam Pak. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-align. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral
Indonesia menghormati semua negara. Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara. Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta. Tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN, sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang kinerja, lucu. izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat Sesuai Pak? ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau gimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Jokowi. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Oke Pak, makasih Pak. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden?
rakyat yang menilai dan itu kelihatan di dalam approval rating ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak, apakah Bapak Makan bagian dari bersama PSI? tadi sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah kader PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Orang bilang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap coklat dari kita. Kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri. Tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned.
Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN, sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak salah Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus
kita berikan apresiasi, ujung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Apakah bakal Makan bagian dari bersama PSI? tadi sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah kader PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Marah senang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah, dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya, dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau
berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak, ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang lucu. Izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali.
dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Makan bersama tadi sama Pak Prabowo menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah sadar PSI. Marah bilang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya, alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus. Mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti, dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dalam waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu
bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah Council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden Councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada apa ya, trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani, sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus.
produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang kinerja, lucu. izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai Pak? Ini kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau gimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali, sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi, daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, menjunjung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Oke Pak, makasih. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak, tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak, apakah bakal Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak, makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah kader PSI. Orang bilang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus, mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi, dan banyak berharap coklat dari kita. Tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia, karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak
banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dengan waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya, luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah Council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden Councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin, sehingga mereka juga faham dan mereka ada apa ya, trust, ada kepercayaan, akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-align. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro-Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU-SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU-SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti
perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak, melihat yang kinerja, lucu. izin Pak, melihat kinerjanya Pak Presiden tadi kan sempat menyambut baik para dari luar negeri kayak gitu. Mungkin dari Pak Jokowi sendiri melihat sesuai ekspektasi Ini Pak. kebijakan yang baik dalam hal negosiasi ekonomi atau bagaimana Pak? Ini sekali lagi situasi ekonomi global ini sangat sulit sekali loh. Dengan adanya perang tarif sangat sulit sekali. Sehingga growth pertumbuhan ekonomi global menjadi turun secara global, dan itu menyulitkan semua negara. Kalau kita dalam bernegosiasi bisa lebih awal, ini kan kita paling awal, dapatnya 19%, kan bagus sekali. Artinya sekali lagi daya saing produk-produk Indonesia bisa sangat baik, dan nantinya mungkin investasi akan banyak masuk ke kita karena kita dianggap memiliki kompetitivitas yang baik. Nah, saya rasa dua hal besar itu yang harus kita berikan apresiasi, acung jempol, dan semuanya diselesaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Sangat bagus. Artinya ini sudah sesuai ekspektasi Pak Jokowi untuk pemerintahan Pak Prabowo. Ya kalau dilihat angka-angka kan, kalau saya melihatnya di approval rating aja lah, masih sangat tinggi banget. Ya, artinya masyarakat memberikan apresiasi, masyarakat memberikan penghargaan lewat angka di approval rating. Penegasan Pak, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden selama ini Pak? Penegasan, apakah senang dengan kinerjanya Pak Presiden? Rakyat yang menilai, dan itu kelihatan di dalam approval rating. Ya. Pak, tadi menjamu apa sih Pak? Tadi menjamu apa sih Pak? Ada makan bersama nggak Pak? Mendukung penuh PSI Pak. Makan bersama tadi sama Pak Prabowo, menjamu apa gitu Pak makanan yang tadi? Pak Nyun Sewu Pak. Pak sudah masuk PSI Pak. Sudah jadi PSI nggak Pak? Bapak sudah sadar PSI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Umum aja ya. Saya cerita baru keliling dari luar negeri. Ya, beliau juga mengikuti rupanya ya. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis, di London saya ketemu dengan beberapa pejabat, dan dengan Presiden Trump. Ya, alhamdulillah dapat hasil-hasil yang lumayan, yang cukup bagus. Saya juga mampir di Belarus,
mereka punya potash, mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komoditas kita. Dan ternyata harga coklat dunia lagi sangat tinggi dan banyak berharap coklat dari kita, tapi kita juga harus segera pembibitan baru, peremajaan baru. Ini kita sudah akan lakukan karena ternyata harga coklat naiknya sangat signifikan di dunia karena rupanya di Amerika Latin dan di Afrika mungkin ada wabah yang merusak banyak pohon-pohon coklat di Amerika Latin dan di Afrika. Saya kira itu yang saya ceritakan ya. Respon dari Pak Jokowi bagaimana, Pak? Ya, saya kira karena beliau juga mengikuti dan sebagian itu juga beliau yang rintis ya, seperti perundingan dengan Uni Eropa kan sudah berjalan 10 tahun. Jadi beliau ngerti itu alotnya bagaimana. Tapi ya dengan kita lihat situasi global yang tidak menentu sekarang, baik Uni Eropa dan Indonesia ya berkepentingan untuk selesaikan dalam waktu cepat. Dan alhamdulillah, dan bagi saya ini kehormatan bagi Indonesia. Kenapa? Saya diterima di Uni Eropa hari Minggu. Bagi orang Eropa Barat terutama, tapi Eropa hari Minggu itu sakral, itu nggak boleh ada yang kerja gitu. Tapi dia mau terima saya luar biasa. Saya diterima oleh Presiden European Union Commission, yaitu eksekutifnya lah. Dan European Union Council, presidennya itu adalah council ini dewan daripada kepala pemerintah 27. Presiden councilnya juga terima saya. Dua-duanya sangat reseptif, sangat mendukung. Kemudian Raja Belgia mendengar saya datang, saya diterima beliau hari Minggu juga, sore-sore di istana beliau di Brussels. Jadi beliau berada di luar Brussels, beliau pulang untuk menerima saya. Dan ya akhirnya demikian ya, bahwa kadang-kadang memang capek, kita banyak keliling di luar negeri, tapi hal-hal itu kadang-kadang harus ada pendekatan langsung, pendekatan personal, pribadi antara pemimpin-pemimpin sehingga mereka juga faham dan mereka ada trust, ada kepercayaan. Akhirnya lancar. Dan Indonesia, ya saya meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara non-blok, non-aligned. Kita terkenal bahwa kita tidak mau ikut blok manapun. Kita ikut di BRICS dari kepentingan ekonomi kita. Tapi kita ikut juga kita daftar di OECD, ya itu adalah kumpulan negara-negara maju yang dipimpin Barat. Kita juga mendaftar di CPTPP, juga dipimpin Jepang dan sebagainya. Kita ikut juga di IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, dipimpin juga oleh negara-negara pro Barat. Jadi kita benar-benar kita diterima oleh semua pihak bahwa Indonesia neutral, Indonesia menghormati semua negara, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara, Indonesia tidak mau campur tangan dengan urusan dalam negeri negara manapun. Itu, dan ini kita diterima. Ya capeknya diundang dan diminta, tolonglah Indonesia, jangan-jangan kita juga diharapkan untuk berperan lah dalam beberapa peristiwa. Pak izin. Ya, saya kira itu ya. Terkait pertemuan ini Sempat makan-makan nggak Pak di dalam tadi dijamu sama Pak Jokowi? Terima kasih ya. PSI, Pak. Saya akan ke Kongres PSI, jadi minta maaf. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Disampaikan oleh beliau Bapak Presiden Prabowo cerita mengenai kesepakatan kita dengan Uni Eropa di EU SEPA. Kemudian juga beliau menyampaikan mengenai
negosiasi tarif dengan Presiden Trump. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali karena yang namanya perundingan Indonesia di EU SEPA itu sudah berjalan 10 tahun dan sangat alot sekali. Dan beliau dengan kepiawaiannya, dengan pendekatan personalnya, akhirnya kesepakatan itu terjadi dan sudah ditandatangani. Sehingga nanti perdagangan betul-betul dengan tarif 0%. Ini akan memberikan daya saing yang baik pada produk-produk Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa. Yang bagus. Kemudian yang kedua juga ini pendekatan personal lagi. Walaupun dengan Presiden Donald Trump, dan beliau berbicara banyak, akhirnya juga tarifnya bisa turun dari 32 ke 19. Ini juga menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. 19 itu masuk terendah di ASEAN. Sehingga sekali lagi nanti competitiveness kita, daya saing kita akan menjadi sangat bagus. Produk-produk Indonesia baik ke Uni Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara lain. Pak, berarti ini kebijakan yang baik dalam negosiasi dari luar terlihat kebijakan yang baik. Sampai ada ketawa-ketawa Pak. Ketawain nggak sama Pak. Cerita ketemu tadi dengan Presiden Trump, kan ada hal-hal yang disampaikan juga Pak melihat yang kinerja, lucu. izin Pak melihat kinerjanya